Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para asatidzah, para guru, para orang tua yang kami muliakan, wabil khusus segenap pengurus Mushola Tarbiyatul Hikam beserta segenap jajaran panitia yang sama kita muliakan, penceramah kita, mubaligh kita, guru kita, sahibul fadilah al-mukarram al-ustadz Kiai Haji Sobri Lubis. Beliau adalah salah satu pengurus, yakni Sekjen FPI, Front Pembela Islam. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, serta ilmunya bermanfaat buat kita semua. Para alimil ulama yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Aparatur pemerintah yang sama kita muliakan, Bapak Lurah, ada Pak Lurah? Bapak Camat ada? Enggak ada. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus ada, serta seluruh aparatur pemerintah, para bapak, ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majlis Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini di halaman musholah yang mulia dalam rangka memperingati hari yang begitu bersejarah, peristiwa yang begitu agung, memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju musholah senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah, dan senantiasa Allah berikan limpahan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, jam sudah menunjukkan di jam tangan saya jam 12 kurang 2 jam. Jadi ceramah bagi-bagi saya 10 menit, ntar Kiai Sobri Lubis lama anda beliau rada kuatan dikit, kalau saya kan rada ngemplat ini. Para ibu, bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu saya beri judul ceramah saya malam hari ini, Aku di atas, engkau di bawah. Artinya apa? Rasulullah Isra wal Mi'raj itu dari bawah dulu baru naik ngatas.
Dari Masjidil Haram Rasulullah ke Masjidil Aqsa, kemudian Rasul ke Baitul Maqdis. Jangan pakai ehok bang. Dari Baitul Maqdis Rasulullah diajak malaikat Jibril langit ke pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke langit ketujuh. Dari langit ketujuh Rasulullah diajak ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha Rasulullah ke Rafrafil Akhdar. Dari Rafrafil Akhdar Rasulullah ke Mustawa. Rasulullah dalam keadaan duduk di antara dua sujud, beliau mengucap salam kepada Allah. Apa salam Rasul? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, segala kesejahteraan dan segala kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu. Dijawab salam Rasul oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali salam Allah dijawab oleh Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Rasulullah pulang Isra Mi'raj dapat oleh-oleh perintah sholat. Bu, apaan? Tuh, kita ngomong jokongkok di belakang. Rasulullah pulang Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Musa. Volumenya dikecilin bang ini. Angkat dikit, yang gede lah dangdut kencang banget. Rasulullah Isra Mi'raj ketemu pulang dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa engkau dari Allah? Salat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Waduh, Nabi Musa dengar Rasulullah ngomong gocap, godeg. Ngerti godeg bang? Ini bahasa Mandarin. Nabi Musa kaget. Yang bener mat? Bener Nabi Musa. Ini kalau bahasa dia, ini namanya CS, boleh aja ngomong begitu. Udah dengerin aja bang. Usil banget sih. Nabi Musa ngomong, yang benar Muhammad, kamu dapat perintah sholat 50 waktu. Benar Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kebanyakan Muhammad, umatmu tuh nggak bakal sanggup melaksanakan sholat 50 waktu. Umatmu itu lain sama umat gua. Umat gua mah gede-gede, keker-keker, gemuk-gemuk, minumnya susu, minumnya madu, makannya daging onta. Lah umat lu, apalagi orang sini, makannya ialah genjer, kangkung, daun ninjo deh ya. Umatmu tuh nggak bakal sanggup melaksanakan sholat 50 waktu. Sekarang balik, minta diskon. Rasulullah suruh balik po. Mudah-mudahan ngelantuk banget udah. Balik Rasulullah minta korting. Yang tadinya gocap dikurangin 5, tinggal 45. Pulang lagi Rasul ketemu Nabi Musa, ditanya udah berapa Muhammad? Tinggal 45 Nabi Musa. Waduh Nabi Muhammad, masih kebanyakan. Umatmu nggak bakal sanggup. Balik lagi, balik. Rasulullah akhirnya mondar mandir. Yang tadinya 50 dikurangin sampai tinggalan 5. Udah tinggal 5 masih ketemu Nabi Musa. Udah berapa Muhammad? Tinggal 5 Nabi Musa, masih kebanyakan. Balik. Kata Rasul, Nabi Musa kalau gue balik lagi malu gua. Lah gue udah minta korting banyak banget. Dari gocap sampai tinggal gotun. Udah dengerin aja bang. Ya udah terserah lu itu sih, gue sih cuma ngasih tawaran doang. Kata Nabi Musa,
Jangan bang, kita yang 50 waktu, yang 5 waktu aja sering banget kita tinggal. Bener po? Kadang-kadang johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. 12 sudah. Kadang-kadang subuh kita 5:30. Dibangunin sama bini, bangun bang, daripada ke musolah tarbiyatul hikam udah ketinggalan jamaah, mendingan di rumah aja kita jamaah, abang jadi imam, saya di belakang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek, nyari tiang buat pegangan. Gue ngerasa aja loh. Nah kalau langsung bangun takut jatuh, karena udah 5:30 cepet banget lakinya wudhu, abis wudhu ngomong di belakang, cepetan neng, supu pakum, lempengin barisannya. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan pakai ngomong kok, udah. Karena udah 5:30 cepet lakinya takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminah cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong di belakang, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji di musola, kalau habis baca Fatihah dalam surah, dalam sholat itu baca surahnya 1 ayat doang, sah. Dia praktekin sama lakinya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong di belakang, gue kira dibaca semua. Sembahyang jekongkok. Nih orang kalau kagak ngerti ilmu sholat begitu. Makanya nih sholat Isra dan Mi'raj salah satu perintah sholat yang langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah langsung berjumpa, perintah sholat. Kenapa? Karena sholat diatur dalam ilmu-ilmu fikih, diajarkan as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa, orang yang rajin doa rajin minta, orang yang sering minta insya Allah dikasih. Cuma mintanya pakai cara. Bagaimana caranya? Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti orang yang sholat, orang yang doa, orang yang rajin doa, rajin minta, orang yang sering minta, insya Allah dikasih. Cuman pakai cara, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Jangan jauh-jauh bang, anak kita minta kagak ngomong, depan babanya begini di tangannya. Babanya bingung motor apa sepeda. Mintanya kagak ngomong. Nih bini minta beliin cincin, kagak ngomong lagi di depan laki, tunjuknya diginiin. Lakinya niat bininya begitu meremelik. Iyalah bang, pakai di zoom lagi lo, tahuan lo di zoom lo tangan gua gede banget kelihatan. Niat bininya begitu ya Allah, tangannya begitu. Lakinya niat begitu meremelik. Ngomong lakinya, ntar malam aja ngapa. Nih kalau minta kagak ngomong. Sekarang orang ibadah sholat bang, terutama banyak yang kagak pakai ngomong lagi, banyak yang kagak pakai gerakan lagi. Tahu-tahu idem ngadep ngulon, sedekap kagak, takbir kagak, usoli kagak, diem aja. Iya, saya bingung tuh orang sembahyang apa kesambet. Mas sekarang udah banyak orang gila udah bang. Nih Islam kita banyak yang lagi ngacak-ngacak. Akidah kita banyak yang lagi ngobok-ngobok. Orang zaman sekarang ngaji sama kiai rada kagak mau. Bener kata Rasul, saya ti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti bakal datang orang udah kagak demen sama ngaji, kagak demen sama kiai. Kiai kadang-kadang temennya dikit, lain sama artis temennya banyak banget. Buktinya kalau pengajian di pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu semua hadir. Berhubung Ustaz kita nyampe dari tadi, mari kumpul, udah kita ngaji, mulain. Dari tadi guru nungguin murid. Kan kagak ada temen tuh Ustaz, pojokan aja di masjid.
Coba kalau ada dangdutan, nggak ada pengumuman begitu. Bapak-bapak, berhubung artis kita udah nyampe, mari sama-sama kita kumpul. Wah, kagak. Artis belum nyampe kita berdiri udah. Depan panggung udah jedog udah kita. Orang sekarang ngomong ngaji rada ogah, kumpul di majelis taklim kagak mau. Kenapa dia bilang, ngapain gue ngaji, ngabis-ngabisin waktu, mendingan buku yang gue baca. Yang namanya orang sekarang banyak baca buku, mohon maaf Pak, buku zaman sekarang banyak karangan orang-orang kafir mengatasnamakan Islam tapi ajarannya jauh dari Islam. Makanya orang sekarang ibadah bukan ngikutin kiai, ibadah bukan ngikutin guru, yang dia ikutin buku. Makanya ibadah rada lain. Masuk ke masjid, ke musola, orang sembahyang udah caranya macam-macam, takbir, ada yang ngeluarin tenaga dalam. Udah banyak buat yang begitu bang. Akbar. Ada tuh buat tarik kencang buat Akbar. Ngeden-ngeden. Gurunya siapa tuh orang? Ada yang takbir keder. Bayang kayak balapan. Sekarang udah banyak sembahyang model begitu, kaki bekangkang udah lebar banget. Kita sembahyang di samping dia kagak keduman. Nah sembahyang nyari kelingking orang. Kita udah mingser-mingser, masih jelas juga. Saya pernah nanya yang begitu, bang, kenapa sih lu orang sembahyang kaki orang lu ilas-ilasin pada? Supaya rapet Ustaz, supaya setan kagak masuk, kata dia begitu. Lah setan di selangkangan itu lu lebar banget, lolos lewat situ. Kelingking orang lu jagain. Itu orang yang ngajinya begitu bang, ya Allah, sholat yang model begitu kagak belajar fikih. Di fikih diajarin, dalam kitab dijelaskan, laki-laki kalau sembahyang kakinya lebarnya maksimal sejengkal kalau lagi berdiri. Laki-laki, tapi perempuan kalau sholat kakinya kudu rapat. Kenapa laki-laki nggak boleh rapat? Kegencet. Bener-bener kok. Iya kalau bijinya satu, kalau bijinya dua, gial ya. Ini udah banyak orang gila udah nggak ngerti ilmu fikih. Kenapa perempuan kalau sembahyang kakinya nggak boleh lebar-lebar? Kesian, adem. Bener kok. Iya, seriwing ya. Makanya fikih ngatur, lihat dalam tata cara ruku ada caranya. Laki-laki ketika ruku lengannya agak dikeluarin sedikit, lengannya keluar. Tapi perempuan kalau lagi ruku ke dalam bang, bener. Kenapa tujuannya perempuan dia ke dalemin? Biasanya perempuan kalau mau sembahyang mandi dulu, habis mandi lupa pakai BH, langsung pakai mukenah. Pas lagi ruku kan tujuannya buat jepit gituan, supaya buah paya kagak andul-andulan. Ini pikir kok rada jorok, biarin udah, rasain aja telan. Ini kalau kita belajar ngaji kan mesti tahu ilmunya, ibadah kudu tahu ilmunya. Percuma kita ibadah kalau kagak tahu ilmunya. Orang punya ilmu aja salah narok kagak boleh, apalagi yang kagak punya ilmu. Orang punya ilmu salah narok, salah bang. Kayak tadi kori kita tuh suaranya enak, kiroatnya bagus. Ketika lagi jadi imam kagak boleh baca begitu, harus baca murotal. Ini mentang-mentang kori nasional bu, elah jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilah, makmum teriak kelamaan mam. Bener bang. Lah punya ilmu salah narok lah salah. Bagaimana kagak punya ilmu? Kan cakep tuh ilmu, cuman salah narok, salah. Ada yang ngomong, Ustadz, sholat kalau biar khusyuk bagaimana caranya kalau kita pakai irama masing-masing? Nah, kalau pakai irama masing-masing bukan pada sembahyang, pada joget. Imam dari orang Sunda, dia baca Fatihah, iya kan ampudu wa iya kan nasta'in. Wah, stres tuh imam. Lagi dari baca surahnya manuk dadali.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lah, makmumnya teriak terus mam, terus mam, terus. Ini imam stres sudah. Makanya kita nih lewat Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj, Pak, apa sih Isra Mi'raj itu? Bukan maunya Rasul, bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Kenapa? Lihat ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan seorang hambanya. Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Berarti Isra dan Mi'raj maunya Allah. Asra bi 'abdihi. Kenapa disebut bi 'abdihi? Bisa aja redaksinya Allah ganti. Subhanalladzi asra bi Muhammad. Kenapa enggak begitu? Kenapa disebut hamba? Pertama, Rasulullah disebut hamba. Isra Mi'raj itu ada yang bilang sekarang banyak orang-orang pinter tuh, orang-orang cendekiawan meneliti masalah Isra dan Mi'raj. Ada yang bilang Rasulullah Isra dan Mi'raj ruhnya doang, jasadnya kagak. Ada yang bilang jasadnya doang, ruhnya kagak. Padahal dari ayatnya kalau orang disebut hamba tuh jogrok, kelihatan orangnya. Kalau ruh doang kagak ada jasad, berarti kuntilanak. Jasad doang kagak ada ruh, berarti mayat. Berarti Rasulullah Isra dan Mi'raj ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya ketemu oleh Allah Subhanahu. Jelas. Yang kedua, kenapa Rasulullah disebut hamba? Ini Bang, timbul pertanyaan, Ustaz, saya ini emang bukannya hamba Allah? Kita ini semua hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita berarti ngaku. Orang ngaku boleh, cuman diakuin apa enggaknya kita belum tahu. Jangan jauh-jauh Bang, saya yakin semua yang ada di sini kenal sama Pak SBY, kenal kita, kenal banget. Cuman Pak SBY kenal nggak sama kita? Kan begitu urusannya, benar. Allah menyebut Nabi Muhammad seorang hamba, artinya apa? Secara tidak langsung Rasulullah dibilang, secara tidak langsung Allah cuman nggak ngomong begini aja, kalau pengen lu jadi hamba gua, contoh tuh Nabi Muhammad. Tuh isinya di situ. Kalau pengen jadi hamba gua, kata Allah, contoh tuh Nabi Muhammad. Lihat Rasulullah. Ustaz, kalau bisa nyontoh kan nabinya ada. Sekarang nabi udah kagak ada. Bagaimana caranya nyontoh? Pelajari riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada dalam kitab-kitab rawi dijelaskan Rasulullah itu, masya Allah, Assalamualaikum Zainal Anbiya. Masya Allah, Rasulullah adalah siapa? Penghias para nabi. Kenapa Rasulullah dibilang penghias para nabi? Dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah diprotes sama malaikat. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, kenapa diciptakan manusia nih si Adam? Dia bakal jadi perusak nih. Malaikat so tahu banget, orang belum ada jatuh perusak. Ternyata kenapa malaikat ngomong begitu? Malaikat ternyata ngomong dibilang manusia perusak ngelihat dari bentuknya. Yang pernah pergi haji di Mekah ada kota namanya Jeddah. Jeddah artinya nenek. Di situ ada kuburan 5 panjang-panjang 7 meter. Diperkirakan salah satunya kubur Nabi Adam alaihissalam. Bayangin orang kalau tingginya 7 meter, mulutnya kayak apa Bang? Kayak molen. Gede. Malaikat niat dari bentuknya, wah perusak nih, perusak, mulutnya gede banget. Tapi Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, malaikat kagum, malaikat heran, malaikat nanya, kila huwa Adam, apakah dia Nabi Adam? Bukan, justru Nabi Adam diurutkan urutan yang pertama. Malaikat nanya lagi, kila huwa Nuh, apakah dia Nabi Nuh? Bukan.
Bukan. Justru Nabi Nuh kapalnya kagak kelebu gara-gara ada nur Muhammad di tubuh Nabi Nuh alaihi salam. Makanya kalau orang sini pengen kagak kebanjiran, amalin tuh amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin datang. Diundang sama orang susah buru-buru. Ini kadang-kadang kita terbalik. Kita orang kaya paling depan kita, ilah buru-buru nyampe kita diundang orang kaya. Kita ngundang tahlil orang kaya, ilah langsung kagak berhenti tahlilnya sampai 1000. Ilah kagak kelar-kelar. Kita orang susah diundang tahlil 30 biji. Kelar udah. Ini kita terbalik. Malaikat nanya lagi, kila huwa Ibrahim, apakah dia Nabi Ibrahim? Bukan. Justru Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar oleh Raja Namrud. Di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Nabi Ibrahim Allah berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Naru isim nakiro berarti umum. Jadi semuanya api di dunia ini waktu itu kagak panas. Adem semua. Nenek-nenek lagi masak 3 jam kagak matang-matang. Apinya adem. Ini bagus nih ayat nih buat diamalin ibu-ibu yang sering di kompor. Ganti Ibrahimnya nama kita. Nama kita Khadijah. Baca tuh. Ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang datu api, insya Allah dah angus. Melepuh dah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suruh contoh. Rasul Pak lahir ke dunia nggak kenal baba. Dapat 6 tahun emak meninggal. Diurus sama engkong mati. Diurus sama mamangnya juga kagak. Umur 9 tahun Rasulullah ngangon kambing. Ditempa ujian begitu dahsyat, susah. Sering susah. Orang kalau udah biasa susah bang, ketemu susah agak kaget. Bener. Kayak kita biasa makan jengkol, main ke rumah temen dikasih jengkol, emang makanan gua. Dikasih daging ayam, nambah kita. Bener ya? Iya, saya santri biasa tidur di musola, suruh tidur di hotel, lah pules. Bener bang, cuman yang biasa tidur di hotel suruh tidur di musola 3 hari encok dia. Orang kalau udah biasa susah ketemu susah udah enak. Nih bangsa Indonesia kita susah mulu bang. Bener, udah kenyang susah. Dari zaman dulu susah mulu. Dijajah Belanda, dijajah Jepang, datang lagi nikah susah kita. Bener, kita ngeri zaman sekarang bang, pemimpin kita baru-baru doang kenal sama kita, belum jadi sama kita dirayu-rayu, didatengin. Bener bang, datang ke musola nyumbang ambal, datang ke majlis taklim nyumbang rebana, belum jadi, kalah habis digulung-gulungin tuh ambal. Bener bang, orang kalau naik panjat pinang kan yang paling capek yang di bawah. Itu yang di bawah, ya Allah udah diinjek bang, lehernya melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang di bawah yang diinjak ngomong itu, biarin dah, lu naik ngatas, buat arep-arepan di atas. Kalau emang udah nyampe di atas itu hadiah, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan urusan cakep ini. Ini kadang-kadang udah kita taikin, udah kita sompok, udah di atas, habis hadiah jaga garis dewek. Kalau janji enak bener, belum jadi mak tenang aja bapak ibu. Kalau saya jadi jalanan rata bu, rata maer. Banjiran mulu kita dikejar. Terus apalagi Rasul? Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Azgal Azkiya. Rasulullah itu orang yang paling bersih di antara yang bersih. Tapi Rasulullah basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Rasulullah tuh kalau buang air pak, tainya langsung ditelan bumi, hilang. Tainya ngilang. Kenapa? Sama kita nih dibawa-bawa kemana? Bawa-bawa kotoran mulu.
ngaji kotoran kita bawa dalam perut, ke pasar kita bawa tuh kotoran dalam perut. Tapi Rasul keluar buang air, tainya ditelan bumi hilang. Di sini juga banyak yang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski watibi. Rasulullah itu badannya kayak bau misik, keringatnya bau minyak misik Rasulullah. Makanya Siti Aisyah istrinya kalau baru pulang tuh Rasulullah dilapin sama bininya. Sini bang, aneh lapin bang keringatnya, dilapin sama bininya, diciumin tuh keringatnya. Ibu-ibu juga begitu kalau pengen berbakti sama laki pulang dari mana-mana keringetan. Ya apalagi habis macul. Udah deketin bang, minyak kasturi bang, biarin bau asem dah. Makanya kata Allah istri yang bagus itu bagaimana? Wa qawaiba atroba. Qawaib itu artinya perawan, atroba itu buah dada yang baru tumbuh. Artinya apa? Biar bini kita udah tua, udah sama-sama tua, seperti apa di depan istri, di depan suami, seperti sweet 17, kayak 17 tahun lagi. Kadang-kadang bini lain pak zaman sekarang. Ya Allah, bagaimana mau nyari redok laki? Makanya laki bu, kalau ridho kita meninggal dunia masuk surga. Bu, amin apa? Amin pakai disuruh. Sebab kebanyakan kita cari ridho laki. Ini bagaimana mau nyari ridho laki? Berangkat ngaji laki diperintah. Ya udah bang, gue berangkat ngaji dulu. Ntar kalau hujan jemuran angkatin. Dua ilaha illallah. Laki disuruh angkat jemuran. Mesti begitu bu, kita harus taat. Ya Allah bini biar betah di rumah laki ada caranya, ada servisnya. Kalau bini doyan ngaji insya Allah berkah bang, sama laki nurut. Kadang-kadang bini kagak. Bagaimana mau betah di rumah kita orang laki, dandanan di rumah kayak kucing kecebur. Ya ilah ilallah, tidur remasorun dia belak gimana aja, mana belakangnya bekas bawang lagi ngerokin. Lakinya ngomong, mana yang gue cium ini pedas semua. Ya ilah ilallah, kita cium pipinya bau autan, kita deketin bau salep 88. Ya ilah ilallah, mana BH somplak sebelah, yang ngatur ditidik pakai peniti. Lakinya deketin ketusuk peniti, lakinya ngomong, buset ada bangsat. Ya Allah parah udah bang. Bini kita salah kaprah, kondangan doang rapi bu, minyak 3 biji itu minyak wanginya, di ketek lain, di badan lain. Kondangan baju yang paling cakep dia buka, dia pakai yang paling mahal. Bu, mau kemana? Wangi banget kondangan. Tidur sama laki bu curut ya. Bu, servis tingkatin biar lagi betah di rumah. Banyakin minum air daun sirih. Kalau enggak babakan jamblang minum. Nenek-nenek mama minum babakan jamblang perut lagi kok enak. Ibu enak di bawah, saya di atas ngos-ngosan ini. Ceramah mau bu, lama kagak lama emang sama aja. Emang amplopnya dibleket. Bener nggak mungkin keset lagi ditambahin. Kalau dikeset lagi saya curiga, jangan-jangan gue dikurangin dah. Bercanda. Ya saya mah kalau emang dikasih lagi diarep ya. Kalau kagak bagaimana kek? Caranya usahain juga gitu. Lewat Isra Mi'raj tingkatin dah. Ada artinya apa bang? Isra artinya jalan, jalan artinya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Yang kemarin-kemarin belum doyan sembayang, habis Mi'raj doyan sembayang dah. Ramein musola kita berjamaah, biarin tetangga berdoyan sembayang, jangan pakai dikata apa-apa. Yang kadang-kadang usil banget tetangga berdoyan ke musola, ada aja dikata. Tumben bang lo ke musola, nah besok dia kabur. Biarin, orang baru belajar sembahyang lambat-lambat dikit kagak jadi soal. Johor 2:30 boleh, baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Kita rubah dikit-dikit. Isra artinya jalan, jalan artinya maju. Mi'raj naik, naik ke atas. Artinya apa? Selesai Isra Mi'raj ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Apalagi kita menghadapi bulan suci Ramadan nih Pak. Insya Allah kalau nggak salah malam Selasa besok kita melaksanakan nisfu Sya'ban. Kita minta sama Allah dah dipanjangin umur kita biar ketemu bulan Ramadan. Kenapa? Kalau iman udah kuat insya Allah kita melaksanakan puasa.
Kenapa? Karena yang dipanggil puasa adalah iman. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai. Ayatnya orang yang dipanggil puasa iman. Sebab kenapa? Banyak orang yang puasa sekarang ini pada takut sama bini. Puasa bukan karena Allah, bukan karena iman, tapi puasa banyak yang takut. Takut sama mertua, takut sama bini. Ada orang puasa takut sama bini? Ada, Bu. Orang puasa bang takut sama bini. Disuruh puasa hari pertama jam 8 pagi, habis sholat subuh agak pulang, nyender depan musola, kepalanya dirasain kayak dikemplangin, perut kayak diulek, biasa ngopi kagak ngopi, kolok yuk taruh di situ, datu samping baskom dia masukin timun suri, belewah, sirup, wah ilah diindel sama dia udah. Batu es aja beliin 2 pelongkor gede-gede banget. Pas jam 6 kurang 5 menit tak 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 dung. Kagak bismillah lagi. Itu langsung baskom jakokop. Blok 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 abis bang sebaskom. Lah perutnya koplak. Kekenyangan air mulu. Langsung kagak bisa nafas, joprak, wabruk. Ya ilah ilallah, bininya nyamperin. Bang, ayo bang, buka bareng bang, sama mantu. Dadah aja dadah. Kagak kuat ngomong udah. Sampai mantunya nyampe. Ayo bapak, kita buka bareng sono. Udah anggus-anggusan. Tuh orang kalau puasa bukan karena iman, Bu. Kenapa? Takut sama bini jadi ngancam urusannya. Nah puasa kalau ngancam begitu, kita kalau puasa kan apaan aja kita ancam. Kita ngeliat ini enak, ngeliat itu enak. Ntar lu awas habis maghrib. Bener, ngancam. Padahal setelah kita buka puasa, minum air seteguk, korma 3 butir, hilang semua kepengenan kita. Bini halal. Ntar habis traweh. Nah, habis maghrib mencelam-celam doang kita. Traweh lamaan kok, ya ilah bisa maghrib. Kagak traweh urusannya kita. Puasa karena iman, karena kata Allah asyamu li wa ana ajzibi. Puasa buat aku dan aku yang akan membalasnya. Hanya Allah yang balas. Mudah-mudahan lewat acara Isra Mi'raj menyambut bulan suci Ramadan, panitia jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Ya. Itu juga kalau ada. Warahmatullahi wabarakatuh.